Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Laman resmi ASEAN United menyebut timnas Indonesia sebagai raksasa sepak bola ASEAN yang terbangun dari tidurnya. Pernyataan ini muncul setelah kemenangan penting Indonesia atas Arab Saudi, yang menjadi momen kunci dalam perjalanan menuju putaran final Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan tersebut membawa harapan besar bagi tim Merah Putih untuk terus bersinar di kompetisi regional dan internasional. Marcelino Ferdinand yang menjadi pahlawan di laga melawan Arab Saudi kini bergabung dengan skuad ASEAN Cup. Kehadirannya membawa harapan besar bagi Indonesia, terutama karena tim ini diisi banyak pemain muda berbakat. Meski begitu, pelatih Sintayong optimis timnya mampu memberikan yang terbaik di ajang tersebut. Perjalanan menuju gelar juara tentu tidak akan mudah. Vietnam dan Thailand, dua kekuatan besar di Asia Tenggara, siap menghadang langkah Indonesia. Namun target utama skuad Garuda adalah finish di dua besar grup untuk memastikan tempat di semifinal. Dari sana mereka berharap bisa melaju hingga final dan mengangkat trofi untuk pertama kalinya. Kepercayaan diri tinggi, dukungan publik dan persiapan matang menjadi kunci perjuangan Indonesia di ASEAN Cup 2024. Dengan performa yang terus meningkat, bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk menembus partai puncak dan membawa pulang gelar juara yang telah lama dinantikan. Ini adalah waktu yang tepat bagi raksasa ASEAN untuk benar-benar menunjukkan kekuatannya. Tutup laporan ASEAN United. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Publik Vietnam tengah menyoroti kondisi timnas mereka setelah rentetan kekalahan melawan timnas Indonesia sepanjang tahun 2024. Tak hanya kehilangan kekuatan fisik, Vietnam juga disebut kehilangan semangat juang yang menjadi ciri khas mereka. Istilah ini mengacu pada semangat dan psikologi positif yang dulu menjadi kekuatan utama Vietnam di lapangan. Fondasi keberhasilan tim Vietnam terletak pada semangat juang yang tangguh dan keberanian melawan siapapun. Namun dalam kekalahan terbaru dari Indonesia, semangat ini seolah hilang begitu saja. Dantri menyebut bahwa Indonesia di bawah asuhan Sintayong kini memiliki semangat juang serupa yang pernah dimiliki Vietnam. Vietnam juga mengingat momen keemasan mereka pada Piala AFF 2018. Di mana saat itu pemain timnas Indonesia mengaku lebih khawatir menghadapi Vietnam dibanding Thailand. Namun situasi kini telah berubah drastis. Timnas Indonesia era Sintayong mampu mengalahkan Vietnam dan Thailand dengan relatif mudah, membuat posisi Vietnam terasa terpuruk kembali ke masa sebelum era Park Hang-seo. Kekalahan beruntun dari Indonesia disebut menjadi pukulan psikologis berat bagi tim Vietnam. Selain itu, Dantri menilai bahwa kehilangan semangat ini bukan hanya soal fisik, melainkan juga aspek psikologis yang terbangun dari kepercayaan diri dan mentalitas kuat. Mereka melihat bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki mental baja yang menjadi kunci sukses di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam kini menghadapi tantangan besar untuk bangkit dari keterpurukan. Namun dengan dominasi Indonesia yang terus meningkat, perjalanan itu tampaknya akan semakin sulit. I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Marten Paes baru-baru ini mengungkap cerita unik tentang perjalanan karirnya. Ternyata sebelum menjadi kiper, Paes sempat bermain sebagai striker di masa remajanya. Namun peran tersebut tidak pernah benar-benar cocok untuknya. Paes mengakui bahwa menjadi striker bukanlah hal yang ia nikmati. Fisiknya yang kurang mendukung, ditambah rasa malas untuk berlari dan merebut bola membuatnya kehilangan motivasi. Bahkan ia sering merasa ogah-ogahan setiap kali pergi latihan. Namun hidupnya mulai berubah di usia 17 tahun ketika seorang pelatih memberikan saran yang mengubah segalanya. Pelatih tersebut menyarankan Paes untuk mencoba posisi sebagai kiper. Ia mengikuti saran itu dan ternyata menjadi kiper adalah hal yang selama ini ia cari. Paes merasa menemukan gairah baru yang membuatnya terobsesi untuk menjadi penjaga gawang yang andal. Dengan antusiasme barunya, ia mulai mengasah kemampuannya di bawah Mistar. Langkah tersebut terbukti tepat, mengingat kini Paes berhasil menjadikan posisi kiper sebagai karir profesionalnya. Pemain kelahiran 14 Mei 1998 ini mengaku bahwa keputusan untuk beralih posisi menjadi titik balik dalam hidupnya. Menurut Paes, dirinya masih memiliki potensi besar yang bisa terus dikembangkan. Ia menggambarkan dirinya seperti berlian yang belum sepenuhnya terasa.
Optimisme ini menjadi modal penting bagi PAS untuk terus mengukir prestasi di dunia sepak bola. Perjalanan PAS dari striker malas menjadi kiper berkelas adalah bukti bahwa menemukan passion sejati dapat membawa perubahan besar. Kini ia terus membuktikan diri sebagai salah satu kiper terbaik dengan semangat tinggi untuk terus berkembang. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji berbagi cerita tentang upaya intensifnya berkomunikasi dengan klub-klub luar negeri. Ia menjelaskan bahwa proses pemanggilan pemain untuk Timnas Indonesia seringkali melibatkan diskusi panjang. Setiap klub memiliki sikap berbeda, ada yang langsung memberi kepastian namun ada pula yang masih meminta waktu untuk memutuskan. Salah satu pemain yang disebutkan oleh Soemarji adalah Rafael Struijk. Klub yang menaungi Struijk memberikan syarat khusus terkait pemanggilannya. Mereka hanya akan mengizinkan Struijk bergabung jika Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024. Ini artinya Struijk baru bisa memperkuat skuad Garuda setelah fase grup selesai dan Timnas memastikan tiket ke babak 4 besar. Meski situasi ini cukup menantang, Soemarji tetap optimis. Ia berharap komunikasi intensif yang terus dijalin akan membuahkan hasil positif. Menurutnya, segala cara sedang diupayakan untuk memastikan pemain-pemain yang dibutuhkan bisa hadir. Fokusnya adalah menemukan solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk klub dan Timnas. Saat ditanya soal pemain lain yang sudah mendapatkan izin dari klubnya, Soemarji memilih untuk belum mengungkap detailnya. Ia menjelaskan bahwa proses komunikasi dengan beberapa klub masih berlangsung hingga kini. Soemarji menyoroti pentingnya dukungan klub untuk agenda Timnas. Menurutnya keberhasilan Timnas di turnamen besar seperti Piala AFF sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara klub dan federasi. Ia menilai koordinasi yang solid akan memberi dampak besar bagi performa Timnas di lapangan. Gelandang Timnas Indonesia Tom Hai mengungkapkan hal mengejutkan usai laga melawan Arab Saudi. Ia bermain dengan kondisi cedera engkel. Saat jeda pertandingan, tim medis sempat membalut engkelnya untuk memberikan dukungan tambahan. Meskipun terasa sakit, Hai tetap berusaha bertahan di lapangan. Hai mengaku tidak ingin meninggalkan tim di laga penting tersebut. Menurutnya kebahagiaan terbesarnya adalah bisa membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan. Namun seiring berjalannya waktu, rasa sakit di engkelnya semakin parah. Ia berusaha tetap bermain hingga Indonesia unggul 2-0. Dedikasi Hai untuk tim terlihat jelas di tengah situasi sulit itu. Ia mencoba bertahan di lapangan meski kondisinya tidak optimal. Baginya menjadi pesepak bola profesional berarti harus siap menghadapi risiko, termasuk cedera. Hai percaya bahwa mengutamakan kepentingan tim adalah prioritas, meskipun itu berarti harus mengorbankan kenyamanannya sendiri. Setelah pertandingan berakhir, Hai membawa kabar positif tentang kondisinya. Cedera engkelnya ternyata tidak separah yang diperkirakan sebelumnya. Hai juga menjelaskan bahwa meski ada rasa sakit, hal itu tidak terlalu memengaruhi pergerakannya di lapangan. Kini, Hai fokus pada proses pemulihan agar segera bisa kembali tampil maksimal. Ia berharap dapat kembali membantu Timnas Indonesia di laga-laga berikutnya. Zakaria Rahim memberikan pandangannya terkait keputusan Timnas Indonesia yang menggunakan skuad U22 di ajang ASEAN Cup 2024. Menurut Zakaria keputusan ini bisa dimaklumi mengingat jadwal padat yang harus dijalani Timnas Indonesia. Mereka juga tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang jelas menjadi prioritas utama. Meskipun begitu Zakaria berharap keputusan Indonesia ini tidak menjadi tren di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ia khawatir kalau semua tim mengikuti langkah serupa, hal ini bisa merusak reputasi Piala AFF. Selama ini Piala AFF dikenal sebagai ajang yang menyajikan pertandingan seru dengan tim-tim terbaik dari setiap negara. Zakaria juga menegaskan bahwa jika semua negara menurunkan pemain muda, daya tarik Piala AFF akan berkurang. Ajang ini seharusnya diwarnai oleh persaingan ketat antar tim dengan kekuatan terbaik, bukan hanya mengandalkan pemain muda. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas kompetisi. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa jika semua negara memilih jalan yang sama, ajang seperti Piala AFF bisa kehilangan pesonanya.
Negara-negara besar seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam bisa merasa kurang tertantang jika semua tim menurunkan skuad muda mereka. Zakaria juga melihat potensi dampak buruk bagi persaingan di kawasan Asia Tenggara. Jika Piala AFF tidak dipertandingkan dengan tim terbaik, maka kompetisi ini bisa kehilangan daya tarik bagi pemain, pelatih dan juga supporter. Hal ini akan membuat kualitas sepak bola di kawasan Asia Tenggara merosot. Di akhir pernyataannya, Zakaria mengingatkan pentingnya menjaga nilai kompetitif Piala AFF. Ia berharap ajang tersebut tetap menarik dan kompetitif, agar bisa terus menyuguhkan pertandingan seru bagi semua pihak yang terlibat.